Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Pada video ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang mana perkembangbiakan generatif pada hewan adalah materi reproduksi pada makhluk hidup yang dipelajari kelas 9 semester 1. Nah, ini adalah peta konsep perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan bisa secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Pada video ini kita akan membahas yang generatif. Nah, generatif pada hewan itu sama dengan manusia. Jadi terbentuknya individu baru itu melalui peleburan sperma dan ovum atau yang kita sebut fertilisasi. Jadi sebelum fertilisasi itu di tubuh masing-masing induk ada proses gametogenesis yang mana untuk induk jantan itu terjadi spermatogenesis, sedangkan induk betina ada oogenesis. Nah, yang membedakan reproduksi generatif antara hewan dengan manusia adalah untuk hewan itu muara atau saluran terakhir alat reproduksinya itu ada yang berupa urogenetalia dan kloaka. Sedangkan manusia itu kalau perempuan berupa vagina, sedangkan untuk pria urogenital. Kemudian yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah tempat berlangsungnya fertilisasi. Kalau manusia itu di dalam tubuh induk betina atau internal. Tapi kalau pada hewan bisa ada yang di luar atau eksternal, juga ada yang di dalam atau internal. Kemudian yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah hasil keturunannya. Generatif pada hewan itu banyak terjadi pada kelompok hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yaitu Pisces atau ikan, amfibi atau katak, reptilia atau melata, aves atau burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Baik, mari kita pelajari bagaimana saluran alat reproduksi pada hewan, khususnya bagaimana muara terakhir pada masing-masing saluran reproduksi pada 5 kelompok hewan tersebut. Sekarang yang pertama adalah ikan. Untuk ikan kalian perhatikan itu ada yang namanya gonad atau kelenjar testis. Perhatikan muara terakhir itu bersatu dengan dari urin, dari ginjal. Nah, maka disebut urogenetalia. Jadi saluran kelamin dengan saluran urin masih bersatu. Yang muara terakhirnya disebut urogenetalia. Sekarang yang yang ikan betina. Ikan betina juga coba perhatikan ovarium. Kemudian ada saluran telur atau yang kita sebut oviduk. Nah, muara terakhirnya kalian lihat. Ini ya. Bergabung dengan saluran dari ginjal atau saluran urin. Jadi muara terakhirnya itu bersatu dari ovarium atau alat reproduksi, juga dari ginjal, disebut urogenetalia.
Ini adalah skematisnya alat reproduksi pada ikan. Yang atas ini adalah untuk ikan jantan. Kalian perhatikan saluran dari alat kelamin. Perhatikan muara terakhirnya bersatu dengan saluran dari ginjal. Ini ada ureter. Inilah yang kita sebut urogenital. Sedangkan untuk ikan betina, kalian perhatikan ini ada ovarium, kemudian oviduk, muara terakhir. Ya, muara terakhir itu bersatu dengan dari muara terakhir ureter. Ureter berarti dari ginjal. Nah, ini urogenital pada ikan betina. Ini adalah perbedaan fisik ikan jantan dengan ikan betina. Bisa diperhatikan bagian perutnya. Kalau betina agak gendut, yang jantan agak ramping. Ini adalah muara terakhir untuk ikan jantan dan ikan betina. Perhatikan urogenital pada ikan jantan. Jadi anus ada sendiri, urogenital ada sendiri. Yang betina juga urogenital atas anus. Yang berikutnya adalah katak atau kelompok amfibi. Kalau amfibi, muara terakhirnya kloaka. Ya, ini yang katak betina, yang A, B yang katak jantan. Apa itu kloaka? Kloaka adalah muara dari 3 saluran. Dari mana saja? Ini adalah dari kantong kemih. Kemudian ini uterus. Jadi muara dari mana? Dari kantong kemih, muara dari uterus, dan muara dari saluran pencernaan. Ada 3. Yang jantan juga sama. Kloaka, muara dari saluran mana saja? Dari kantong kemih, dari testis, ya ini, kemudian dari sisa pencernaan. Ini perbedaan fisik katak jantan dengan katak betina. Untuk katak betina lebih gemuk. Yang berikutnya adalah alat reproduksi pada reptil atau melata. Kalian perhatikan, yang warna merah ini adalah untuk yang betina, ada ovarium. Muara terakhirnya sama dengan kata kloaka. Ya. Bagaimana yang jantan? Kalau jantan selain punya kloaka, untuk saluran reproduksi itu dibantu dengan hemipenis. Jadi penis yang belum berkembang dengan sempurna, tapi sudah punya fungsi untuk mentransfer, menyalurkan sperma yang dari testis ke tubuh induk betina. Untuk kelompok burung atau aves, kelompok burung atau aves sama punya kloaka. Perhatikan, cuma di sini oviduknya kan ada 1 pasang, yang berfungsi hanya 1. Oviduk yang lainnya menyusut untuk betina. Ini ada kloaka. Kemudian yang testis untuk kelamin jantan, ini muara terakhir juga di kloaka. Ya, saya ulangi lagi, kloaka adalah muara dari 3 saluran. Dari saluran urin, dari saluran reproduksi, dari saluran sisa pencernaan. Yang berikutnya adalah kelompok mamalia. Kalau kelompok mamalia hampir sama dengan manusia. Nah, perhatikan, ini adalah untuk perwakilan mamalia betina. Ini ada ovari 1 pasang, kemudian ada uterus, ada uterus, kalian masih ingat ya, rahim,
kemudian ada leher rahim atau serviks, dilanjut dengan vagina, setelah itu vulva. Yang jantan juga sama, jadi testisnya dibungkus oleh yang namanya skrotum. Perhatikan. Kemudian ada epididymis, ada vas deferens, kemudian ada 3 kelenjar aksesoris, ada vesica seminalis, ada prostat, ada koper. Kemudian di sini adalah uretra yang dibungkus oleh penis. Nah, sekarang bagaimana fertilisasinya? Fertilisasi pada kelompok hewan, khususnya yang vertebrata, itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal adalah pembuahannya di dalam tubuh induk. Itu terdapat pada kelompok reptil, aves, mamalia. Sedangkan eksternal fertilisasinya berlangsung di luar tubuh induk. Itu terdapat pada kelompok Pisces atau ikan dan amfibi atau katak. Baik, sekarang kita membahas fertilisasi yang eksternal. Fertilisasi yang berlangsung di luar tubuh induk. Nah, mengingat fertilisasinya di luar tubuh induk, tentunya banyak kendala atau hambatan untuk berlangsungnya fertilisasi. Maka dari itu, supaya peluang terjadinya fertilisasi itu besar, maka ikan betina akan memproduksi sel telur dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar antara 4 sampai 6 juta ovum. Ini adalah gambar ovum pada katak, ini ovum pada ikan. Nah, hambatannya itu berupa apa? Bisa mungkin karena ada hewan yang suka makan telur dari ikan maupun dari katak, juga adanya aliran air. Jadi dengan jumlah yang banyak, induk betina dalam memproduksi ovum maka akan menghindari kegagalan atau memperbesar peluang terjadinya fertilisasi. Baik, kita mulai bagaimana fertilisasi pada kelompok Pisces atau ikan. Kalian perhatikan, untuk ikan betina apabila ovum sudah masak, maka ada pendekatan dengan yang ikan jantan. Maka dengan sendirinya akan terangsang keluarlah ovum dari tubuh induk betina, diikuti dengan keluarnya sperma dari induk jantan. Terjadilah fertilisasi di luar tubuh induk, yang mana hasil fertilisasi nanti membentuk zigot. Zigot akan tumbuh berkembang menjadi individu baru. Itu untuk fertilisasi dan hasilnya pada kelompok ikan. Bagaimana dengan katak? Yang katak juga sama. Apabila induk betina ovum sudah masak, maka terjadi pendekatan dengan katak jantan, keluarlah ovum diikuti dengan keluarnya sperma dari induk jantan, yang akhirnya terjadi fertilisasi di luar tubuh induk, di mana fertilisasi nanti bersatunya sperma dengan sel telur akan membentuk zigot. Zigot nanti akan membelah menjadi blastula dan selanjutnya berkembang tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh berkembang menjadi yang namanya kecebong atau berudu. Selanjutnya lambat laun kecebong atau berudu tumbuh berkembang menjadi berudu berkaki 1. Selanjutnya tumbuh berkembang kakinya menjadi 2. Setelah itu dilanjut terus tumbuh berkembang menjadi katak muda. Setelah itu apabila sudah dewasa, katak betina akan terjadi pematangan ovum. Demikian seterusnya.
Kalau diamati, tiap fase pada katak itu ada perubahan yang menyolok. Maka dari itu, proses perkembangbiakan pada katak mengalami metamorfosis sempurna. Apa itu? Adalah perubahan bentuk yang berbeda dari fase ke fase. Dari telur berubah menjadi kecebong, menjadi katak muda atau imago, selanjutnya katak dewasa. Untuk fertilisasi internal atau pembuahannya berlangsung di luar tubuh induk, itu terjadi pada kelompok hewan reptil, aves, dan mamalia. Selain perbedaan pada muara terakhir, itu ada perbedaan lagi di antara tiga kelompok tersebut adalah cara hewan mengeluarkan anak atau cara hewan mengeluarkan dari hasil fertilisasi. Ada yang berupa telur yang kita sebut ovipar, ada yang berupa anak atau yang kita sebut vivipar, dan ada yang berupa telur tapi menetasnya di dalam tubuh induk betina dan disebut ovovivipar. Nah, ini adalah contoh dari masing-masing cara hewan mengeluarkan anak atau hasil dari fertilisasi. Kalau ovipar itu terjadi pada kelompok aves atau burung, kemudian kura-kura, penyu, dan beberapa jenis buaya dan kadal, kemudian tokek, cicak, dan ular. Sedangkan vivipar atau yang mengeluarkan berupa anak itu terjadi ada beberapa jenis reptil seperti ular dan kadal. Ovovivipar itu terjadi pada bunglon, iguana, salamander, dan ular kadut. Ini adalah contoh fertilisasi pada kelompok aves. Kalian masih ingat bahwa muara akhir dari kelompok aves adalah kloaka. Jadi prosesnya kloaka dari dua tubuh induk itu saling menempel, saling menekan, maka keluarlah sperma dari induk jantan masuk melalui kloaka betina menuju ke oviduk. Sampai di oviduk, apabila ketemu dengan ovum yang sudah matang, maka di sini terjadi yang namanya proses fertilisasi. Ya. Nah, fertilisasi ini menghasilkan sigot. Nah, sigot ini lambat laun akan diselubungi oleh yang namanya kuning telur, putih telur, kemudian cangkang. Lambat laun sambil berjalan balik menuju kloaka. Kalau sudah kuat cangkangnya, maka keluarlah telur angsa atau telur aves tersebut. Ini adalah rangkuman keterangan dari untuk memperjelas fertilisasi pada kelompok aves. Jadi ini adalah kloaka betina, di mana tempat masuknya antara lain ya 3 saluran, antara lain tempat masuknya sperma. Nah, sperma ini nanti akan menuju ke oviduk. Di sini di oviduk akan terjadi pembuahan bila bertemu dengan sel telur. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan membentuk zigot. Zigot nanti lambat laun diselubungi oleh kuning telur, putih telur, kemudian cangkang, sambil menuju perjalanan menuju kloaka. Kalau sudah siap, cangkang itu kuat, maka telur tersebut akan keluar. Ini adalah gambaran telur hasil dari pembuahan. Ini ada yang namanya zigot, calon individu baru.
Ini ada kuning telur, ada 2. Yang satu ini dari telur ayam betina yang tidak dibuahi, sedangkan yang ini adalah telur dari ayam betina yang dibuahi oleh ayam pejantan. Bisa kalian lihat ada warna putih bercak ya. Bukan ini, kalau ini pantulan cahaya ini. Ini ya, ada gambar, ada lingkaran warna putih. Ini adalah zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Bagaimana perbedaan antara telur yang dibuahi dengan yang tidak dibuahi? Nah, telur yang dibuahi disebut telur fertil. Itu akan timbul bercak di kuning telur yang merupakan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kalau telur ini diamati dari luar dengan peneropong telur, itu nampak bercak warna hitam. Sementara telur yang tidak dibuahi tidak menunjukkan perkembangan. Nah, zigot yang ada di telur fertil itu nanti yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kuning telurnya atau yolk itu sebagai cadangan makanan. Nah, untuk menjadi individu baru, telur tersebut harus ada proses pengeraman kurang lebih 21 hari. Ini adalah gambar struktur telur yang fertil. Kita lihat mulai dari bagian tengah. Kalau yang fertil berarti ada keping lembaga atau yang kita sebut embrio. Kemudian ada kuning telur, ada albumin atau putih telur. Terus ada tali kuning, ini ada talinya. Kemudian ada membran dalam, membran luar, dan cangkang. Nah, ini adalah memperjelas adanya keping lembaga, ya, yang mana ini adalah calon individu baru. Ini adalah proses pengeraman, mulai dari zigot sampai tumbuh menjadi individu baru, kurang lebih 21 hari. Mengapa kuning telurnya kok sudah habis? Karena sebagai makanan cadangan dari ini, individu barunya ini. Tujuan pengeraman di sini adalah satu, menjaga suhu ideal ya, jadi supaya ideal, menjaga posisi telur dan aman. Sekarang kita membahas tentang ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah bertelur dan beranak. Maksudnya embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur menetas. Nah, kalau pada kelompok vivipar itu kan cadangan makanan, embrio sampai tumbuh menjadi individu baru itu kan dari induk. Tapi kalau ovovivipar, cadangan makanan yang diperoleh embrio itu berasal dari dalam telur tersebut, yaitu dari kuning telur, bukan dari tubuh induk. Nah, nanti kalau setelah cukup umur barulah akan menetas, keluarlah individu baru dari tubuh induk. Bagaimana dengan mamalia? Hampir sama dengan manusia. Nah, cuma kalau pada hewan apabila tidak terjadi pembuahan, maka tidak ada zigot. Itu pada kebanyakan hewan lapisan endometrium itu tidak luruh, jadi tidak keluar haid. Terus kemana? Endometrium akan diserap kembali oleh sel-sel rahim, oleh sel-sel tubuh. Tetapi ada beberapa hewan yang mengalami menstruasi. Kenapa kok tidak kelihatan? Karena yang keluar hanya sedikit dan siklusnya itu tidak rutin seperti pada manusia. Coba kalian perhatikan, ini contoh menstruasi pada hewan, itu nampak warna merah ya. Hewan apa saja yang
mengalami menstruasi. Ada monyet, lemur, kuda, kerbau, jerapah, zebra, badak, bahkan kucing, anjing, tikus pohon, serigala. Keluarnya darah tidak seperti manusia, jadi tidak kelihatan, hanya sedikit. Demikian reproduksi generatif pada hewan yang banyak dijumpai pada kelompok vertebrata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar kalian, membantu memahami kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.